Anak-anak, kita masuk dalam pendalaman iman pada pagi hari ini. Ibu minta kalian menyiapkan kitab suci ya, dan mengikuti dengan hikmat. Nanti pada saat membaca kitab suci, kalian juga ikut ketika ibu membaca dan kalian juga ikut di rumah ya. Kalian bisa menyiapkan kitab suci karena hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ibu ulangi, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ya, baik anak-anak, kita buka pendalaman kitab suci kita pada hari ini dengan lagu pembuka Bahasa Cinta. Ibu yakin kalian semua tahu lagunya dan kalian boleh ikut serta menyanyi bersama dengan Bapak dan Ibu guru yang akan membawakan lagu ini pada pagi hari ini. Silakan. Lakukan
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan bersama-sama mengucapkan saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam surga, Engkau telah memanggil kami menjadi umat-Mu. Kami dengan ikhlas hati telah menyatakan diri menjadi pengikut Putra-Mu, menjadi anggota gereja-Mu. Namun Tuhan, seringkali kami tidak setia dengan pengakuan kami, tidak sesuai dengan panggilan kami. Pengakuan bibir kami sering tidak menyatu raga dalam peri kehidupan harian kami. Kami mengurai segi-segi kehidupan kami, separuh menurut cara dunia dan sebagian lagi menurut jalan yang Engkau harapkan. Bahkan kami sering menggapai kesejahteraan dunia dan keluarga kami di luar norma yang Engkau berikan. Maka kami mohon kepadamu, berilah kesempatan rahmat ini menjadi peluang bagi kami untuk merefleksikan dan menyadari keadaan kami, dan agar kami semakin bertobat ke jalan yang Engkau kehendaki, untuk selalu bersolider dengan sesama, meskipun kami dalam keterbatasan dan kekurangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, kalian bisa siapkan kitab sucinya, ya. Yang tadi kalian sudah siapkan, kita akan membaca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 tentang cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan
dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Anak-anak, Bapak Ibu guru serta orang tua murid yang pada hari ini berkesempatan untuk turut menyaksikan pendalaman kita. Tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan tentang cara hidup jemaat perdana. Apa yang dilakukan oleh jemaat perdana ini saat ini sering kita ingin lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Akan tetapi kadang-kadang terasa sangat sulit karena beberapa alasan. Salah satunya misalnya karena kita sendiri kekurangan, ya, karena kita sendiri merasa kita kekurangan, ya, atau karena saya sendiri merasa bahwa saya tidak cukup mampu untuk membantu orang lain atau memenuhi kebutuhan orang lain. Kita selalu memberikan alasan bahwa saya kurang, saya terbatas, dan banyak alasan yang lainnya, sehingga tidak dapat berbagi atau bersolidar dengan sesama. Tapi coba kita renungkan, apakah dengan memberikan alasan-alasan seperti itu kita akan merasa tenang? Ataukah kita semakin merasa gelisah? Solidaritas sosial adalah sikap batin manusia yang bersumber dari rasa cinta kepada sesama yang akan dapat kita wujudkan melalui tindakan-tindakan kecil, tindakan-tindakan sederhana yang mungkin bahkan tidak kita sadari bahwa itu besar artinya bagi orang yang terlibat atau yang kita bantu. Setiap orang berusaha dengan bekerja sama secara murah hati dan tolong-menolong dengan menanggung beban sesama. Itu adalah harapan yang kita inginkan dari pendalaman iman yang kita lewati dari minggu pertama, kedua, dan ketiga sampai pada minggu keempat ini. Cara hidup jemaat perdana tadi sebenarnya memberikan gambaran atau contoh, ya, bagaimana dari awal berdirinya gereja telah menekankan cara hidup bagi orang Kristen untuk bersikap solidaritas, selalu solider dengan sesama, ya, yang hidup susah, ya. Maka kalau kalian tadi membaca pada ayat 44 ada bunyinya seperti ini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, di situ kita ditegaskan bahwa sebagai orang Kristen, ketika kita sudah memutuskan untuk percaya kepada Yesus, ya, maka kita bersedia memberikan hati kita kepada Tuhan melalui sesama yang ada di sekitar kita. Lalu pada ayat 45 juga ada bunyi ayat itu, ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Maka kalau bagi anak-anak, ya, mungkin kita belum bisa berbuat terlalu banyak untuk orang-orang atau sesama kita di luar, ya, tapi kita bisa memulainya dengan melakukan ini dalam keluarga kita. Karena orang tua, saudara, keluarga dan tetangga sekitar kita itu adalah sesama yang terdekat dalam kehidupan kita sehari-hari itu, ya.
Semangat solidaritas dalam gereja Katolik itu selalu diharapkan bahwa kita dapat selaras dengan iman Kristiani. Semakin beriman, sejatinya harus semakin solider, seperti cara hidup jemaat perdana. Dan sikap solider ini sama sekali tidak bisa kita pisahkan dari cinta kasih. Kita bisa mewujudkannya dengan mengutamakan cinta kasih, seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya, lalu diajarkan oleh para rasul kepada umat jemaat perdana. Ya, untuk meladani sikap-sikap jemaat perdana ini, maka kita dituntut untuk solider, untuk setia kawan, untuk mau sama-sama menderita, untuk mau peduli, ya, dengan melakukan hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya angan-angan atau hanya ucapan, tapi kita lakukan yang nyata, walaupun kecil tapi bermakna. Tugas suster ingat, kalian diminta untuk menanam sesuatu yang dapat membantu perekonomian keluarga. Misalnya tadi apa? Menanam cabai, ya. Kan lumayan kalau kalian nanam cabai. Mama nggak usah beli cabai kalau tidak hasilnya. Atau daun seledri. Kalau mama masak sop biasanya harus ada daun seledrinya, enak ya, jadi wangi, ya. Atau bahkan hal-hal lain yang bersifat obat-obatan, ya. Atau bahkan bunga-bunga langka yang kemudian ketika subur dan bisa menghasilkan uang. Itu lebih hebat lagi, ya. Tapi itu mungkin lebih untuk tingkat lanjut, ya, bersama dengan orang tua kita lakukan ini, ya. Atau dengan cara yang lain, kita bisa menyisihkan uang jajan kita atau uang belanja hari-hari dari mama, misalnya, ya. Karena sekarang masa prapaskah, kita dianjurkan untuk berpantang. Ada banyak hal yang kita harus lakukan, termasuk bagi kalian anak-anak yang kalian masih kecil, mungkin belum bisa terlalu mengikuti, tapi kalian harus sudah mulai belajar. Contoh, dengan menghindari hal-hal yang kita sukai yang terlalu berlebihan, ya. Mungkin supaya hemat biaya data, yang tadi suka main game dikurangi, ya. Maka biaya datanya juga berkurang, lebih fokus ke pembelajaran, ya. Karena saat ini kita belajarnya lewat daring, ya. Lalu kemudian uangnya bisa diirit, ya, karena kurang main game, uangnya bisa disisihkan. Tabunglah sedikit, 1.000 kalau kalian masih di sekolah. Biasanya gurunya menyarankan kalian untuk mengisi amplop aksi puasa dengan tidak minta pada orang tua, tapi menyisihkan uang jajan kalian setiap harinya 1.000, ya, 1.000 rupiah. Atau kalau yang mau lebih juga boleh. Maka di rumah juga bisa dilakukan, ya. Karena budaya banyak mendengar karena masa COVID ini anak-anak jajannya jadi banyak tinggal di rumah. Tapi kita bisa alihkan, ya, kurangi jajan, terutama di masa prapaskah ini. Simpan uangnya, sisihkan, dan mudah-mudahan nanti kalau terkumpul bisa mengisi amplop aksi puasa, atau kita bisa gunakan untuk membantu orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita, ya. Gue ingin sampaikan sedikit tentang peran gereja adalah untuk membuat dunia ini semakin sesuai dengan kehendak Allah, semakin adil dan semakin ditandai oleh persaudaraan dan solidaritas, ya. Tadi kita sudah sampaikan sedikit, lalu ibu ingin kalian melanjutkan ini di rumah dengan melakukan renungan, ya. Kita terbatas waktu, nanti kalian lanjutkan sendiri dan merenung, ya. Apakah selama ini saya sudah membangun solidaritas yang baik dalam keluarga atau dalam kehidupan bersama dengan sesama, terutama di masa corona saat ini? Apa yang sudah saya lakukan, ya? Kita tidak usah berpikir yang terlalu besar, kita lakukan hal-hal kecil, ya. Dan ini bisa kalian wujudkan dengan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Suster Elsa, lalu dilanjutkan oleh Ibu Weni Frida kemarin, Ibu Kepala Sekolah kita, ya, untuk membantu perekonomian keluarga dengan melakukan gerakan kecil, menanam hal-hal yang bermanfaat yang akan membantu
meringankan ekonomi keluarga kita, yang mungkin secara tidak sadar nanti suatu saat itu akan juga membantu orang lain di luar keluarga kita, ya. Baik, anak-anak, ada begitu banyak yang bisa kita lakukan, ya, termasuk menyisihkan uang sedikit-sedikit, ya. Maka kita bersama untuk tetap selalu menjaga dan meningkatkan rasa solidaritas kita terhadap sesama, terutama di masa COVID-19 ini, dan semoga apa yang kita lakukan ini akan membantu kita semua untuk keluar dari keadaan yang saat ini sedang kita hadapi, dan harapan yang paling besar adalah kita bisa bertemu kembali, belajar bersama di sekolah seperti dulu. Kerinduan ini kalian rasakan, juga Bapak dan Ibu guru rasakan. Kita harus tetap semangat. Marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan agar apa yang kita lakukan dan apa yang kita harapkan dapat diberikan berkat oleh Yang Kuasa. Bagi seluruh warga bangsa di dunia ini dan bagi para pemimpin bangsa, kami berdoa. Semoga para pemimpin bangsa kami dapat lebih kuat dan dapat menemukan cara-cara yang baik bagi warga dan masyarakat dunia agar terhindar dari penyakit corona saat ini, dan kami dapat menjalankan aktivitas kami kembali dalam kebersamaan dan persaudaraan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SD Katolik 2, semoga Bapak Ibu guru di SDK 2 selalu sehat dan selalu sabar dan setia membimbing dan mengajar siswa-siswi SDK 2 walaupun banyak hambatan dan rintangan yang harus dilalui melalui pembelajaran daring saat ini. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, berikanlah mereka selalu kesehatan ya Bapa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SD Katolik 2, kami mohon ya Bapa, semoga siswa-siswi SD Katolik 2 menjadi siswa-siswa yang solidar terhadap sesamanya yang menderita, yang kekurangan, yang hidupnya susah dan telah menderita karena sakit akibat virus corona, dengan cara lebih menaati dan disiplin melaksanakan prokes COVID-19, mau terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dapat membantu meringankan kesusahan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan wali siswa yang mempercayakan putra-putri mereka untuk bersekolah di SD Katolik 2 Samarinda ini, kami mohon ya Tuhan, semoga di masa pandemi COVID-19 ini, mereka selalu dalam keadaan sehat dan diberkati usaha yang mereka lakukan bagi kelangsungan keluarganya. Semoga mereka juga selalu Engkau kuatkan dan Engkau limpahkan dengan kesabaran untuk dapat membimbing anak-anak mereka sebagai partner bagi guru-guru di sekolah. Bapa, kami mohon, berkatilah mereka selalu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kita sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah dan Bapa kami, syukur berlimpah atas pengalaman kebersamaan dalam pendalaman iman hari ini. Engkau tahu tentang kehidupan kami saat ini. Begitu banyak tawaran bahkan godaan yang melanda kehidupan kami. Godaan itu sering membuat kami goyah untuk dapat berdiri teguh pada kebenaran yang Engkau tawarkan kepada kami. Kami mohon, kuatkanlah kami untuk tetap berpijak pada kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami, agar kami semakin beriman kepadamu dan mampu mengembangkan dan mempraktekkan sikap solidaritas-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun kami sendiri dalam keterbatasan dan kekurangan. Dalam hidup kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga anak-anak sekalian dan keluarga semua dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, pendalaman iman kita pada pertemuan keempat ini sudah selesai. Ibu berharap walaupun ini sederhana mungkin tidak semua bisa tersampaikan, tapi anak-anak bisa sedikit mengalami atau merasakan, mendalami arti solidaritas dalam iman Katolik, ya. Syukur kepada Allah, marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Bapak dan Ibu Guru dari SD Katolik 2. Semoga ini juga bisa memupus sedikit kerinduan kita, karena sudah lama kita tidak bertemu. Jadikan hatiku istana cintamu. Siapakah aku di hadapan-Mu, Tuhan?
dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darahmu. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darahmu. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid. Selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi. Terima kasih Ibu ucapkan kepada seluruh orang tua murid SD Katolik 2 yang selalu setia mendukung seluruh program yang dilaksanakan oleh sekolah, terkhusus pada program dalam waktu 1 bulan ini, yaitu mengikuti kegiatan pendalaman iman yang dilaksanakan oleh sekolah. Untuk anak-anak yang Ibu cintai, terima kasih karena selalu mengikuti kegiatan ini, ikut menonton dan ikut melaksanakan tugas yang diberikan oleh para pembimbing. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker, jaga jarak, jaga makanannya, tetap selalu sehat. SDK 2 ceria.